bangun jauh di Cirebon ya, sama Pak Andri ya, naik motor waktu itu karena belum punya mobil ya. Pak Andri juga masih kerja. Saya ke sana naik motor Sabtu Minggu ya, tidur di pom bensin, kadang tidur di tempat saudara gitu ya. Kesempatan kali ini seperti saya sampaikan di pekan sebelumnya, sebagai salah satu contoh sukses yang cara kerja simple, sangat sederhana, kemudian keajaiban itu hadir adalah Pak Asep Anak. Dan beliau alhamdulillah juga hadir hari ini. Nanti akan cerita ya sekelumit perjalanan singkatnya ya. Kalau diceritain nggak cukup ini, 1 jam setengah jam tuh nggak cukup. Butuh waktu bertahun-tahun bercerita. Karena pengalaman beliau di eksplorasi itu panjang luar biasa. Maka kita akan kita akan dengarkan poin-poin utama dari action yang beliau lakukan, sehingga kemudian Allah hadirkan keajaiban bertubi-tubi. Mulai muncul tim-tim solidnya, dari mulai tim Hong Kong, kemudian tim di Pontianak, di Surabaya gitu ya, terus kemudian di Banten, termasuk di Bekasi juga, di Cirebon juga mulai tumbuh, di Makassar mulai tumbuh juga, kemudian di mana lagi? Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Gitu. Dan yang menarik adalah sebagian itu bermula dari online, dari Facebook, dari berbagai room WA yang beliau ikuti, beliau japri, sampai kemudian dengan izin Allah mulai dapat ya klik leader yang kemudian bertumbuh aktif, baru kemudian beliau datangi, beliau silaturahim ke sana. Dan mari bersiap teman-teman semua untuk menyimak ya, yang bawa catatan dicatat poin-poin pentingnya, silakan ya, karena bisa jadi ini bisa menjadi aha moment atau magic moment bagi teman-teman semua. Ini dia gitu loh, ini yang saya tunggu-tunggu, kok baru ketemu sekarang. Bisa jadi magic momentnya hadir hari ini setelah kita capek renang ya, jogging segala macam. Maka kemudian setelah makan dan sholat zuhur ini kita siap untuk menyimak paparan dari Pak Asep, sekelumit perjalanan hingga Allah izinkan meraih sukses gemilang. Dan saat ini beliau pencapaian poin grupnya itu sudah mendekati 300.000 poin ya. Rata-rata per bulan stabil omset kokohnya sudah 280 sampai 300.000 poin. Artinya kalau di rupiah berarti dikali 3.000. Rata-rata omset beliau sekitar 900 juta, hampir 1 miliar. Ini keren gitu loh. Karena bisnis ini beliau mulai dari modal 30.000, dari rumah ke rumah, dari pertemanan, dari WA, dari Facebook, sehingga menghasilkan omset yang demikian gemilang. Baik, tidak berpanjang kalam karena alatnya sudah siap ya. Maka saya persilakan langsung Pak Asep untuk cerita ya. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Strong. Terima kasih saya sampaikan kepada master coach pribadi saya ya, Pak Purwo, kemudian juga Pak Ahmad Fatoni. Beliau ini dua mentor yang sangat luar biasa sekali ya dalam kehidupan pribadi saya, terutama di dalam bisnis network marketing ya. Dan satu lagi ada mentor saya itu Pak Jarso. Alhamdulillah hari ini belum bisa hadir. Ya, beliau juga salah satu mentor terbaik saya juga dalam dunia network marketing HNI, yang tadinya saya seorang tidak ngerti sama sekali gitu ya tentang bisnis network marketing, itu sama-sama nol gitu ya, nggak ngerti sama sekali gitu, karena sama seorang buruh juga gitu, seorang pekerja, berangkat pagi pulang malam gitu ya, rutinitas sama seperti bapak-bapak sekalian yang saat ini masih bekerja di PT ya, seperti itu. Karena nggak ngerti sama sekali ya saya belajar gitu ya, belajar waktu itu nginep di rumah Bapak Tony juga gitu ya, pulang subuh baru pulang, sebelum sarapan belum pulang gitu. Numpang sarapan dulu gitu, ngopi, sarapan baru pulang PCA gitu ya, sampai nginep ya, kadang sampai ya karena belum nikah dulu ya, awal 2012 itu 2010 ya, mulai itu belajar 2010, 2012 baru tune in benar-benar 100% full di HNI ya, karena dulu juga sambil kerja juga di yayasan gitu ya. Tuh. Dan alhamdulillah setelah belajar, dan yang paling utama yang
saya lakukan adalah benar yang dikatakan oleh Pak Purwo juga ya, yaitu tentang terkait dengan mindset ya. Sebenarnya kalau terkait teknis itu ya di bisnis saya ini ya itu saja yang dilakukan. PCA lagi, home sharing lagi, rekrut lagi, kan itu siklusnya kan. Mulai dari kita awal pertama kali dari saya 2012 memulai sampai sekarang ya itu yang dilakukan. Tetap PCA, rekrutmen, home sharing gitu ya. Tapi yang tak kalah pentingnya lagi adalah yang 90% ya, yaitu mindset kita. Nah, ini waktu itu ketika saya masih ngontrak di satu perumahan dengan Pak Purwo ya di daerah Mustika Jaya, Mustika Sari ya, perumahan Pesona. Itu saya masih ingat masih kerja ya, masih terikat dengan yayasan. Ya saya setiap subuh pagi ya kadang dibangunin beliau gitu, ketok-ketok gitu, subuh gitu. Gitu kan. Musola gitu, lewatin dulu rumah gitu kan. Ketok-ketok bangun gitu. Hampir nggak ketinggalan, selalu bangunin gitu ya. Kadang alarm duluan bangun gitu ya. Ya, setelah sholat subuh berjamaah ya kita tilawah dulu gitu. Tilawah dulu minimal 1 lembar. Setelah itu sampai datang waktu suruk gitu ya. Ya kita tilawah dulu, tilawah datang waktu suruk. Setelah itu baru ngobrol-ngobrol sampai datang duha. Ya, ngobrol-ngobrol terkait tentang bisnis saya ini gimana, apa yang sudah dilakukan, sharing-sharing ya. Saya termasuk orang yang pertama itu ya nggak pede gitu ya. Nggak pede, bahkan bisa dibilang itu ngomongnya sedikit. Kalau nggak ditanya nggak bakalan ngomong gitu. Ya, karena saking nggak pedenya gitu ya. Gitu. Karena nggak bisa ngomong aja nggak lancar. Harus mulai dari mana ini? Ngenalinnya bagaimana, cara kenalan dan lain sebagainya nggak ngerti. Emang nah setelah sharing, digali potensi yang ada di dalam diri saya, ada Pak Purwo, apa yang Kang Asep bisa lakukan untuk bisnis ini? Seberapa kuat keyakinannya gitu kan? Karena saya pribadi saya di pikiran itu waktu masih kerja, saya nggak mau terikat orangnya gitu, nggak mau disuruh-suruh sama orang gitu. Udah 6 tahun gitu kan, akhirnya punya doa, saya pengen tetap berpenghasilan, bukan berpenghasilan tetap. Ya, beda antara penghasilan tetap dengan tetap berpenghasilan. Ya, jadi apapun kegiatan kita, kalau kita tetap berpenghasilan itu luar biasa gitu. Nah itu yang dari cita-cita saya. Kemudian juga saya pengen waktunya lebih banyak dengan keluarga. Ketika orang tua butuh, sakit, saya bisa langsung meluncur, langsung naik motor atau naik angkutan dan sebagainya. Buat keluarga juga banyak. Itu yang cita-cita saya di awal itu. Nah berbekal itu, kemudian disinergikan dengan motivasi dari Pak Purwo, ya udah saya lakukan apa yang saya bisa. Gitu ya, di awal-awal saya melalui saya bisanya lewat Facebook gitu, bisa lewat medsos, ya udah lakukan. Ya, akhirnya share pagi, siang, sore, testimoni tentang produk, penawaran, apapun itu ya, tentang produk. Akhirnya ada yang inbox, ada yang komen dan sebagainya, bisa dilanjut di Messenger, kemudian dilanjut lagi di WA, itu yang dilakukan. Dan selama 1 tahun ya, ngisi home sharing juga masih dredeg gitu kalau bahasa Jawanya ya. Masih keringet dingin, keringet panas gitu. Ya selalu ngandelin gitu. Ngandelin Pak Tony, ngandelin Pak Jarso, ngandelin Pak Mahmudin. Pak, besok ya Minggu ada home sharing di mana Ibu Warisan gitu. Siap gitu kan. Berapa kali ya? Sering ya gitu ya. Udah ngandelin tuh sampai enjoy, sampai omsetnya naik ya, sampai 1000 poin, sampai naik di mana suatu saat saya ditinggal gitu, dijorokin gitu ya. Masih ingat dijadwalin ngisi presentasi di Ibu Warisan daerah Kranji. Di Kranji beliau udah seminggu sebelumnya sudah mengiyakan siap bisa. Nah pas hari H, qadarullah beliau ada acara keluarga dadakan gitu. Waduh, keringat dingin dan sebagainya, pokoknya nggak karuan lah gitu kan. Orang belum pernah sama sekali ngisi gitu, orang nggak ngerti harus ngomong apa gitu ya. Akhirnya telepon Pak Tony, ada jadwal, apalagi Pak Jarso juga udah ada jadwal. Aduh, mau nggak mau harus paksain saya. Bismillah, Allah mau paksain lah waktu itu kan. Jalan naik motor sambil mikir nggak tahu karuan kemana ini, ngomong dari mana dan sebagainya. Akhirnya jalan Bismillah. Ternyata pas di lokasi di perumahan nggak begitu besar ya, ada di aula pendopo ya, pendopo perumahan gitu, terbuka kayak gini. Ibu-ibunya lagi pada arisan sambil makan, saya presentasi, anak-anaknya berisik dan sebagainya. Ya udah saya ngomong aja gitu, ngomong cuma 15 menit ngomong saya.
jelasin manfaat produk dan sebagainya 15 menit. Akhirnya saya berhenti, stuck, nggak ada lagi harus diucapkan apa yang disampaikan apa, udah berhenti sama sekali, habis bahan gitu. Ibu-ibunya bilang udah Pak Sep, udah Bu. Tapi keringetan, diambil tisu kan. Mungkin kalau berdua mungkin Pak Andri mungkin disuting kali ya, direkam gitu ya. Karena sendiri waktu itu Pak Andri juga belum aktif ya gitu. Nah setelah itu alhamdulillah banyak yang nanya, akhirnya lakulah 1 juta produk pembelian gitu ya. Gitu. Padahal saya ngomong biasa, jabarin MHS, extra food buat apa manfaatnya, mereka nggak secara perhatiin saya. Mereka yakin Bang ini asik makan gitu, makan namanya orang arisan kan gitu. Ya udah dilakuin tuh aja. Alhamdulillah udah selesai gitu kan. Setelah itu tanya, ada ini buat apa? Saya jawab, pada beli, laku 1 juta. Setelah itu alhamdulillah udah selesai, saya pamit pulang sambil keringetan dan sebagainya gitu ya. Itu pengalaman pertama yang tak terlupakan ya, pertama kali ngisi presentasi, pokoknya nggak karuan lah gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua waktu itu juga sama presentasi pertama menegangkan, nervous banget, dicuekin tapi dampaknya luar biasa, ngomset. Nah, itulah gitu. Keajaiban gitu ya. Nah yang kedua waktu itu kita ke Kudus ya. Oh iya, Kudus ke jaringannya siapa tuh? Rohman ya. Rohman Kudus. Pak Pajarso. Nah, saya ikut juga ke sana, ada beberapa mitra di sana. Lalu saya jorokin juga tuh, suruh ngisi ke depan. 5 menit saya ngisi. Oh, beliau nyuruh, maju ngisi apa? Nggak mau terserah ngisi. Maju ambil keringetan 5 menit, serius. 5 menit doang ngisi, udah benar-benar stuck, berhenti, nggak ada yang harus diucapin, nggak ada sama sekali, blank pokoknya. Blank itu ya pengalaman yang kedua. Setelah itu baru kata beliau, ya udah pokoknya apapun yang antum presentasikan, sejelek-jelek apapun presentasi antum pasti ada yang dengerin, pasti ada yang closing gitu. Ya udah setelah itu saya mulai aja. Mau entah ada yang dengerin, mau enggak, mau closing, mau enggak, ada yang daftar enggak, pokoknya bodo amat gitu lah pokoknya. Jalan aja gitu kan. Gitu yang dilakukan. Yang penting mindset kita, perasaan kita ya udah kita nothing tulus gitu ya. Enggak mesti harus pikiran kita, nggak mesti harus saya harus closing, saya harus ada yang daftar, ada yang member. Mending kita nyampein aja gitu dengan enjoy-nya, dengan apapun itu yang ada dalam otak kita itu disampaikan gitu. Setelah itu belajar, akhirnya lama kelamaan ya jadi terbiasa gitu ngomong di depan umum dan sebagainya. Nah setelah itu saya mendapatkan satu garis besarnya bahwa di bisnis network marketingnya sering beliau sampaikan tentang energi positif, tentang pikiran positif, lintasan pikiran yang ada di dalam bayangan kita itu sebenarnya mempengaruhi respon orang kepada kita. Nah, sempat juga ketika saya mau presentasi itu ngajak Pak Pajarso ya. Ketika presentasi tujuan yang ada harapan di dalam saya adalah closing member, closing penjualan. Tapi karena yang ngisi Pak Pajarso yang beliau sampaikan, kemudian secara energi positif dan energi tujuan yang saya inginkan itu nggak ketemu dengan Pak Pajarso. Akhirnya closing hanya 1 orang, yang belanja hanya tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Nah setelah itu baru saya merubah pola gitu. Nah setelah beliau sampaikan juga, seberapapun presentasi antum, sejelek apapun pasti ada yang dengerin. Setelah itu baru saya tidak mengandalkan mentor ya. Kenapa? Karena setelah pengalaman itu saya ngerasa oh iya ya, energi saya dengan energi Pak Pajarso belum tentu sinkron, nyambung gitu. Apa yang kita harapkan belum tentu gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya jalan sendiri aja deh. Mau apapun itu hasilnya dan sebagainya, ternyata terletaknya itu ya di dalam mindset kita sendiri gitu. Karena kalau secara teknis yang kita gali itu, yang pengalaman saya itu ya hanya itu saja yang dilakukan. PCA, home sharing, dan duplikasi, ngajarin dan sebagainya, udah 10% itu. Yang tak kalah pentingnya ya itu 90% yang nggak kelihatan dalam diri kita itu tadi. Tuh, banyak saat ini ya termasuk mitra-mitra saya yang jauh-jauh itu, mereka kalau saya datengin, yang saya lakukan adalah mencontohkan cuma 3 kali. Kan? Misalkan datang kunjungan ke sekolahan, ke TU, saya contohin cara presentasi. Datang langsung ke pesantren, saya contohin presentasi selama 3 kali
Setelah itu saya dampingin, mitra saya suruh melakukan duplikasi. Setelah saya pulang, yang saya pesankan adalah tolong yang 10% ini, teknis ini sifatnya hanya 10%, mengulang-ulang untuk membiasakan kita, rutinitas kita dalam hal ini. Yang tak kalah pentingnya adalah mindset itu tadi, ya, yang 90%, itu yang saya tekankan. Nah, setelah yang saya lakukan itu yang beberapa mitra yang berhasil, contohnya di Sumbar ya, Sumatera Barat, Pak Maharoni di Dharmasraya itu saya kunjungan cuma 2 kali. Pertama, dia stokis, saya anterin, dikirim barangnya, saya datang, melakukan home sharing pertama kali, mencontohkan, saya pulang, datang lagi 6 bulan kemudian dia jadi edek, saya datang lagi, home sharing lagi, setelah itu saya pulang lagi. Sekarang belum kesana lagi. Jadi selama beliau gabung, itu gabung awal dari FB beliau? FB. Dari FB, gabung, daftar stokis, terus Pak Asep datang nih ke Sumatera Barat, Mas Raya ya, kemudian memberikan contoh. Wah, Maharoni bergerak nih. Bergerak sendiri. Dibimbing lewat online, lewat bimbing saja, dan alhamdulillah ini ketemu mutiara nih, ketemu mitra punya potensi. Kemudian diarahkan, mindsetnya nyambung, klik, alhamdulillah dalam 6 bulan jadi ED, dan beberapa bulan kemudian sudah masuk LED. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Bermula dari mindset Pak Asep yang kemudian memang sudah punya tepat ya, mindsetnya tepat, keyakinannya kuat sekali, sehingga apa yang dilakukan, ikhtiarnya, hal teknisnya ya lewat Facebook, lewat WA, itu Allah izinkan ketemu kliknya, ketemu dengan orang-orang yang punya potensi, yang segera bergabung menjadi bagian dari tim solid dulu. Lanjut. Nah, ceritanya masih banyak. Ini yang saya lakukan ketika saya mendevelop mengcoaching ya, atau home sharing lewat via online itu, saya lakukan secara totalitas ya, antara perasaan, jiwa, pikiran, dan sehati itu kita benar-benar ada di situ. Kita melakukan bantuan frekuensi yang signal itu tadi ya, secara mindset kita. Bahkan sampai ketika istri saya manggil, Bi, tolongin bawain jemuran ke depan gitu ya. Ya gitu. Nyuruh lagi, Bi, tolong bawain minum ya, 3 kali, 3 perintah. Tapi yang saya lakukan adalah yang terakhir gitu. Kenapa? Karena saking fokusnya di itu ya, di WA, di bersama mitra, kemudian berusaha untuk mentransfer energi secara yang nggak kelihatan itu ya, secara power kita, maka insya Allah dengan sendirinya yang mitra kita akan menangkap dengan apa yang kita pikirkan itu tadi. Nah, beberapa ada yang jarak jauh seperti itu yang saya lakukan. Nah, ini yang sering disampaikan oleh coach kita ya, Pak Purwo, terkait dengan energi positif, EPOS, ataupun dengan mindset itu tadi ya yang dilakukan. Nah, jadi ketika kita bertemu secara offline pun, yang harus kita lakukan ketika kita ngisi home sharing dan sebagainya, yang harus kita lakukan adalah sehati dan sejiwa gitu. Jangan sampai ketika kita home sharing ngobrol dengan mitra kita ya, tapi pikiran kita kemana-mana gitu ya. Kita harus fokus. Nah, itu yang saya lakukan, yang secara di luar teknis ya. Kemudian juga secara, kalau kita memang waktunya sambil bekerja ya profesional gitu. Jika kita kerja 8 jam kerja kita lakukan 8 jam itu untuk kerja. Tapi setelah kita pulang 1 jam untuk di HNI, 1 jam totalitas di HNI. Gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Nanti secara serponya itu ngawur gitu ya. Berantakan. Apalagi kalau ditambah lagi dengan lintasan pikiran yang negatif itu hasilnya nggak maksimal. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan ketika dulu masih nyambi di yayasan ya. Setelah pulang dari yayasan 1 jam, jadi saya fokus di HNI gitu ya. Secara pikiran, secara hasrat, secara memori dan sebagainya dituntaskan di situ semua. Bahwa ini adalah bisnis saya gitu. Nah, terus berapa tahun nih Pak Asep nih? Waktu dari mulai dapat kliknya, mulai aktif itu, kan waktu itu saya sempat tanya ketika beliau nih baru mulai pindah ngontrak di perumahan tempat saya itu, saya sempat tanya seberapa serius, serius banget gitu, seberapa yakin banget, alasannya apa? Alhamdulillah beliau sudah sharing dengan mentor-mentor yang lain termasuk ke Ustadz Bagus dan mendapatkan penguatan sehingga menjadi satu keyakinan yang sudah mengkristal kuat, sangat besar keyakinan. Nah, kemudian saya tanya nih,
kalau memang sudah punya fondasi keyakinan yang kuat, sekarang kesiapan secara bisnis, penataan tim seperti apa? Saya tanya waktu itu pangkatnya D ya? Senior director. SD, senior director. Berarti tinggal satu langkah lagi menuju executive director, yaitu pangkat tertinggi di HNI. Karena di HNI itu kan untuk dapat penghasilan besar atau bonus besar, yang pertama adalah pangkat harus tinggi, executive director, pangkat tertinggi. Berarti tinggal satu langkah tuh. Yang kedua omset besar dan dilakukan dengan cara kerja yang benar tentunya. Ternyata ketika saya tanya, omsetnya berapa? Senior director. Omsetnya sekitar 500-an poin. Ya, nggak nyampe 1000, 500 naik turun lah, 500 600 tidak sampai 1000 poin. Senior director omset tidak sampai 1000 poin. Saya bilang ini serius bisnis saya ini. Serius, ini baru mau mulai serius gitu. Nah, barulah dari situ mulai beliau bergerak, berkembang. Nah, kira-kira waktu itu berapa tahun nih dari mulai titik SD senior director dengan omset sekitar 600-an poin sampai kemudian masuk gerbang LED pertama kali. Dan kokoh sampai hari ini alhamdulillah. Waktu itu 1 tahun ya, kalau nggak salah 1 tahun saya bangun jalur-jalur baru karena lagi itu tahun 2014 atau 13. Saya mulai itu aktif lagi. 2012 masih merangkak ya, raba-raba. 2013 mulai bangun. Yang ya. SD tadi tuh. 2013 ya. 2013 mulai SD. Share lewat medsos gitu ya, akhirnya ketemulah Bu Supiati ya yang di Hong Kong itu, ketemu Bu Supiati yang 2014 setelah masuk lab 2014 akhir ya. belum 2015 awal Maret. Bu Supiati dulu Bu Supiati duluan mitra beliau duluan gitu ya. Nah 2014 akhirnya saya jadi ED ya karena ketemu Bu Supiati, naik jadi manajer. Bu Supiati ini saya taruh di satu jalur ya, di bawah, bukan di bawah saya langsung tapi di jalur kedua untuk nutupin biar saya naik jadi executive director gitu ya, di bawah orang gitu, di support situ. Karena saya naik jadi ED selama 1 tahun. Tadinya bonusnya di tahun awal itu bonus saya 100.000. Setelah naik jadi ED bonusnya mulai naik ya, 500.000, 1 juta, 2,5 juta sampai di titik 6 juta sambil nyusun jalur Bu Supiati, 1 jalur itu karena jalur yang lain belum aktif ya, 1 jalur di Bu Supiati. Setelah itu Bu Supiati naik jadi ED tuh bulan Oktober kalau nggak salah, bulan Oktober naik jadi ED, bonus jadi 6 juta, turun langsung jadi 2,5 juta gitu ya, kalah karena mitranya naik, karena 1 jalur gitu besar omsetnya gitu. Setelah itu baru saya mikir, oh iya ternyata bisnis network marketing yang selama ini digembur-gemburkan siapa yang gabung duluan dia yang enak gitu. Setelah ini kejadian, oh berarti konsepnya beda nih bisnis HNI gitu ya. Akhirnya bonusnya menurun, ternyata sesuai dengan cara kerja kita, sesuai dengan omset naik ya. Omset naik sekitar 60-80 lah ya gitu. Omset naik, bonusnya turun. Jadi 2,5 juta gitu. Karena mitra kita naik jadi executive director, sejajar dengan kita. Nah setelah itu akhirnya saya konsultasi lagi tuh ke Pak Tony, Pak Jarso, Pak Mahmudin, gimana nih? Nah, itu harus melebar, kalau pengen nambah lagi, buka jalur-jalur yang baru. Oh siap gitu. Akhirnya saya ngucapin ke Bu Supiati, Bu ini bisnis Ibu, ini hasilnya sudah sekian, ini sudah bisa jadi bekal Ibu untuk resign dari TKW. Kan? Misalnya TKW pulang ini sebagai penghasilan Ibu untuk di Indonesia gitu. Nah setelah itu beliau pulang ya, pulang ke Blitar. 4 bulan kemudian 2 bulan kemudian ya, 10 Oktober kan bulan 10 ya, 2 bulan kemudian beliau naik jadi LED, dapat reward mobil Datsun ya di akhir 2014 Desember. Nah saya waktu itu belum dapat apa-apa gitu, karena bonus aja baru 2,5 turun gitu ya. Akhirnya saya ngejar ketinggalan itu, saya bangun jalur istri, saya ngerekrut lewat online juga, lewat Facebook, saya bangun jalur kakak ya, jalur yang lain ya. Akhirnya alhamdulillah masuk ke jajaran LED dari tahun 2015 awal ya, kalau nggak salah bareng sama Pak Wahyudin ya waktu itu
bareng gitu. Dan waktu itu akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tetap di jajaran Loyal Executive Director ya, tanpa harus tereliminasi dulu gitu ya sekarang, dan tetap terus sampai sekarang ajak. Dan alhamdulillah sekarang udah ada 7 jalur ED ya, dan sedang ngejar SEP ya. Mohon doanya ya segera ya di akhir Desember ini tahun 2020 ini. Waktu itu pernah juga saya bangun jalur di Cirebon ya, sama Pak Andri ya, naik motor waktu itu karena belum punya mobil ya. Pak Andri juga masih kerja. Saya ke sana naik motor Sabtu Minggu ya, tidur di pom bensin, kadang tidur di tempat saudara gitu ya, selama satu tahun ya. Selama 1 tahun bangun di sono, kita bikin kelas KHT, bikin 1 rim, nyetak gitu ya, pakai fotokopi ya, hitam putih, sebarin di Gor Bima itu. Alhamdulillah yang daftar 3 orang gitu ya. 1 rim nyebar 500 lembar pagi-pagi di sana, yang daftar 3 orang gitu. Dan alhamdulillah selama 1 tahun itu belum muncul leader, belum ada jaringan gitu. Nah, alhamdulillah kita nikmatin prosesnya gitu, tetap kita berprasangka baik gitu. Setelah itu alhamdulillah di 3 bulan kemudian Allah kasih jalur-jalur di luar Cirebon ya, ada di Ambon ya, muncul di Ambon sama di Sumatera Utara ya, 2 jalur sekaligus, itu lewat online juga. Itu ternyata apa yang kita tuju itu, apa yang kita targetkan ya, kadang Allah punya rencana yang lain gitu. Boleh jadi yang kita di sini kayaknya bagus nih prospek gitu, kita situ babat jalur dan sebagainya, buka lahan baru dan sebagainya, ternyata Allah ngasih di jalur yang lain gitu, tanpa kita harus capek-capek ke sana gitu. Nah, maka kita harus fokus dimanapun kita bangun jalur-jalur baru ya, kita harus fokus. Karena yang disampaikan oleh Ustadz Bagus Sarno itu, kita bukan menciptakan leader gitu ya, tapi kita menemukan leader dimanapun bisa kita cari gitu ya, bukan menciptakan gitu. Dan alhamdulillah sekarang di tim Cirebon sama Kuningan udah mulai bergeliat lagi, dan itu bukan hasil dari rekrutmen saya, tapi dari mitra-mitra yang di jalur saya gitu. Karena kita tetap harus berdoa ya, minta kepada Allah bahwa di suatu wilayah di mana kita tempat singgah, kita minta dimudahkan biar terdistribusilah produk-produk halal HNI ini gitu. Walaupun itu nanti akan timbul bukan dari jalur kita gitu, bukan langsung ya yang rekrut kita gitu, tapi dari mitra-mitra kita gitu. Itu yang yang harus kita lakukan gitu. Lebih banyak di mindsetnya. Cukup. Baik. Terima kasih Pak Asep atas sharingnya. Semoga teman-teman dapat kliknya dari pengalaman beliau. Dan satu kalimat yang akhir-akhir beliau sampaikan tadi adalah bahwa semangat yang harus dibangun diantaranya selain uang, selain bisnis, diantaranya adalah bagaimana kita punya semangat untuk memastikan setiap area, setiap wilayah ada kemudahan masyarakat, wabil khusus kaum muslimin, untuk dapat distribusi produk-produk HNI yang halal dan berkualitas terbaik. Ini harus menjadi satu spirit yang kuat sekali. Sehingga insya Allah kalau harapan ini, kalau cita-cita ini, niatan ini kuat sekali, maka insya Allah kemudahan juga akan Allah hadirkan dalam ikhtiar kita. Kemudian nyambung dengan statement tadi bahwa hari ini lagi viral gitu ya, tentang kasus penghinaan terhadap Rasulullah ya, pembuatan kartun Nabi Muhammad SAW di Prancis dan didukung oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Macron ya, sang presiden memberikan dukungan atas apa yang terjadi di Prancis, dan ternyata akhirnya dunia Islam merespon ya, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia merespon. Tapi ternyata yang menarik adalah bahwa kita di HNI dari dulu sudah melakukan
mau ada nggak ada penghinaan, kita sudah bersiap, kita sudah lakukan. Kita bukan sekedar mengatakan boykot, tapi kita sudah mewujudkan sebuah aksi nyata bahwa kita sudah menghijrahkan pilihan produk-produk harian kita hanya ke produk-produk muslim halal berkualitas dari HNI. Dan ini bagian dari, boleh kita bilang sebagai salah satu ikhtiar jihad kita. Karena belum ada jihad kita di sini gitu kan. Maka jihad secara ekonomi dengan mendukung industri muslim yang harus besar itu harus kita lakukan. Dan kita harus fokus. Nggak bisa kemudian ini. Fokus. Yuk besarkan HNI. Maka ketika HNI satu ini besar, maka akan membuat nanti insya Allah berbagai lini-lini ya, usaha-usaha industri muslim yang ikut terbantu membesar insya Allah. Hari ini kita belum punya mie sehat. Ya, tempo hari pekan yang lalu ngobrol dengan Pak Abdul Aziz itu, sebetulnya kalau kita mau buat mudah sekali. Tapi PR kita masih sangat panjang gitu loh. Karena kalau marketnya sudah ada, sudah siap. Tapi kesiapan bahan bakunya dan sebagai sarana prasarana yang produksinya itu juga harus dipersiapkan dengan sangat matang. Dan hari ini kita belum siap. Ya, hari ini kita belum siap. Maka secara bertahap, yuk sama-sama biar HN ini segera besar. Dan tentunya teman-teman ikut besar juga. Jangan HNI-nya besar kita nggak apa-ngapain, cuma jadi penonton aja, sayang. Ya tentu kita bergerak masif hari ini, HNI besar, dan semoga saat HNI sudah semakin besar, kita semua sudah besar, sudah menjadi LED yang kokoh, punya omset yang besar, punya mitra-mitra yang kemudian menjadi leader-leader yang qualified juga, LED juga, dan masing-masing udah punya BC mandiri semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu yang bisa di-sharingkan di kesempatan agenda reboan kita setelah kita tadi melakukan jogging ya, kemudian renang, alhamdulillah, makan siang, sholat zuhur, dan terakhir adalah agenda sharing. Dan semoga sekali lagi teman-teman Allah berikan kemudahan dan terus semangat, istiqomah. Insya Allah sukses adalah hak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.